Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, Bapak mau menyapa dulu ya. Yang di Tasikmalaya, gimana kabarnya hari ini? Mana Tasikmalaya, angkat tangannya. Tasikmalaya. Halo. Halo. Hai hai. Hai. Gimana kabarnya di Tasikmalaya? Baik. Alhamdulillah. Ya, oke, terdengar ya. Lalu kita ke Cirebon. Gimana kabar yang di Cirebon? Ya, lambaikan tangannya dulu. Hai hai Cirebon. Ya, oke. Kita berikutnya ke Pekanbaru. Gimana kabar yang di Pekanbaru? Angkat tangannya. Ngelag ya? Sinyal mungkin ya. Mana Pekanbaru, belum terlihat lambaian tangannya. Ini yang Pekanbaru gimana nih? Terhubung tidak? Cek. Hadir Pekanbaru hadir. Nah, lambaikan tangannya. Oke. Lalu masuk di sini, yang di layar ada Langsa. Ya, gimana kabar yang di Langsa? Baik. Alhamdulillah. Oke, lambaikan tangannya. Oke. Ini satu lagi. Bagaimana kabar yang di Padang? Lambaikan tangannya. Lambaikan tangannya. Mana Padang? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, yang di Bandung belum melambaikan tangannya, coba lambaikan tangannya. Oke, ya. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke. Adik-adik, tadi Bapak lihat khusus yang di Bandung sudah senam. Entah yang di PSDKU mungkin sama juga sudah senam. Jadi sudah pada segar ya. Ya. Aduh, ditanya sudah segar nggak ada suaranya nih. Gimana, sudah segar? Tetap semangat. Ya, oke. Adik-adik, ini sekarang Bapak mau ngasih materi ya terkait dengan penjaminan mutu. Nah, buat panitia silahkan ditampilkan materinya untuk 1 jam atau mungkin sampai jam 9 ya kalau dari jadwal. Nanti kita akan menyimak materi sambil berdiskusi terkait dengan penjaminan mutu. Ya, sengaja Bapak bawa tuh. Ya, nah adik-adik, di perguruan tinggi itu nanti ada yang disebut dengan penjaminan mutu. Ya, temanya atau topik yang Bapak sampaikan sekarang ini adalah peran mahasiswa dalam penjaminan mutu ya. Jadi mahasiswa itu memiliki peran dalam penjaminan mutu di perguruan tinggi. Ya, silahkan ditampilkan materinya. Nah,
Adik-adik, penjaminan mutu di perguruan tinggi itu adalah amanah dari pemerintah. Ya, jadi memang pemerintah menekankan bahwa perkuliahan, ya, proses pendidikan di perguruan tinggi itu ada regulasinya, ada aturannya. Tuh Bapak bawa langsung. Ya, nah ini dia nih. Ya, Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ya, ada regulasinya di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 terkait dengan standar nasional perguruan tinggi. Ya, SNPT nih, standar nasional untuk perguruan tinggi. Nah, jadi apa? SNPT ini standar nasional yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi. Standar nasional pendidikan tinggi ya, kalau dari Permendikbudnya. Jadi standar nasional pendidikan tinggi ini adalah standar yang harus diikuti oleh perguruan tinggi dalam rangka ya mengelola pembelajaran. Mangga lanjut masuk materinya, mana slide-nya ditampilkan. Ya, peran mahasiswa dalam penjaminan mutu perguruan tinggi. Jadi mahasiswa pun ada peran. Materi kita kali ini Bapak bagi 3 kelompok. Ya, yang pertama adalah penjaminan mutu perguruan tinggi, yang kedua mahasiswa dan penjaminan mutu perguruan tinggi, yang ketiga adalah peran mahasiswa dalam peningkatan mutu perguruan tinggi. Ya, next. Materi yang pertama ini ya, penjaminan mutu perguruan tinggi. Next. Nah, adik-adik, penjaminan mutu perguruan tinggi ya, ini dari Permendikbud adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian dan pengembangan standar pendidikan tinggi. Kembali lagi ya, materinya adalah ini nih. Standar nasional pendidikan tinggi. Ya, secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan, stakeholder internal dan eksternal perguruan tinggi memperoleh kepuasan atas kinerja dan luaran perguruan tinggi. Jadi ada standar yang harus dilaksanakan ya oleh perguruan tinggi. Standar itu ada di mana? Di Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ya, nanti kita lihat adik-adik peranannya di mana ya, gitu kan, selaku mahasiswa. Nah, di sini sudah jelas tuh, ada perencanaan, ada pemenuhan, ada pengendalian dan ada pengembangan. Adik-adik mungkin pernah dengar dulu ada manajemen ya. Kata manajemen. Ya, manajemen itu bahasa Inggris, manajemen. Di Indonesia kan manajemen atau mengelola. Mengelola dalam bahasa sederhananya ada 4 poin. Ya, kalau dalam istilah ISO itu disebutnya PDCA. Plan, do, check, action. Ya. Gitu. Jadi manajemen dalam ISO itu ada 4 poin. Plan, do, check, action. Nah, plan, do, check, action itu sama dengan ini nih, perencanaan, pemenuhan, pengendalian dan pengembangan. Ini adalah terjemahan dari manajemen, mengelola. Jadi nanti standar nasional pendidikan tinggi ini wajib dikelola melalui perencanaan, pemenuhan, pengendalian dan pengembangan, atau bahasa lainnya PDCA, Plan, Do, Check, Action. Ya, ternyata yang namanya dikelola itu bukan hanya standar nasional pendidikan tinggi. Ya, dalam setiap kehidupan kita harus melakukan sebuah pengelolaan, betul nggak? Ya, adik-adik,
ketika mau datang ke sini tadi melakukan plan tidak? Ya, apa yang dilakukan perencanaannya? Iya, ya. Nah, jadi dalam kehidupan nyata sehari-hari kita pun harus mengelola yang sederhana saja. Ya, kehidupan yang sederhana setiap hari kita perlu kelola. Apalagi yang memang complicated atau kompleks atau bahasa lainnya adalah rumit. Ya, wajib dikelola secara detail. Ya, kapan ini perencanaannya dimulai? Ya, kapan pelaksanaannya dimulai? Siapa pelaksananya dan sebagainya, termasuk tadi itu ada pengenalian dan pengembangannya. Ya. Nah, jadi adik-adik saja mau berangkat ke kampus sudah membuat rencana. Itu tuh sudah mengelola. Ya, nah terkait materi yang disampaikan, apa yang dikelola dalam materi ini adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 mengenai standar nasional pendidikan tinggi. Ya. Nah, sehingga pemangku kepentingan dalam bahasa Inggrisnya adalah stakeholder. Ya, bukan stockholder. Kalau stockholder itu adalah pemegang saham. Ini stakeholder adalah pemangku kepentingan. Artinya pihak-pihak yang memiliki kepentingan di hal ini. Ya. Jelas? Oke. Boleh dilanjut? Ya. Next. Nah, ini dia nih. Lalu tujuan penjaminan mutu perguruan tinggi, ya. Terjaminnya mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada masukan, proses maupun keluaran. Adik-adik nih Bapak sengaja tampilkan dalam sebuah faktur atau proses produksi itu pasti ada input, proses, output ya gitu ya. Kalau adik-adik mau membuat bala-bala ya, mau buat gehu aja lah ya. Membuat bala-bala atau gehu kan ada input, ada proses, ada output. Betul kan? Inputnya apa kalau bala-bala? Ya, adonannya apa saja? Ada terigu, ada wortel, lalu diproses ya menggunakan metode tertentu sehingga nanti ada output. Outputnya menjadi bala-bala, menjadi gehu, menjadi combrok segala macam ya. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah gorengan ada input, ada proses, ada output. Ketika kita melakukan proses produksi tertentu, polanya ada seperti ini nih. Ada input, proses, output. Ya. Nah, tujuan penjaminan mutu dengan ini. Jadi adik-adik itu perguruan tinggi itu pada dasarnya adalah input, proses, output. Dalam proses produksi yang sederhana, yang umum, ini ada 6 masukan. Ada 6, man, money, material, mesin, metode, dan informasi. Itu diolah, diproses, ditransformasi sehingga menjadi output. Ya, ini bahasa yang umum. Ya. Nah, untuk di perguruan tinggi juga sama. Ada masukan, ada proses, ada keluaran, ada input, proses, output. Ya, salah satu bahan atau inputnya adalah siapa? Adik-adik selaku mahasiswa. Ya, adik-adik ini adalah bahan baku kalau di sini. Ya. Nah, adik-adik diproses gitu nanti ke depan. Jadi outputnya bisa jadi barang atau jasa secara umum. Ya, nah adik-adik diproses di perguruan tinggi, di Politeknik LP3I, outputnya apa? Ya,
tinggi kan? Adik-adik sebagai bahan baku nih di sini. Bahan bakunya macam-macam, ya. Ada adik-adik selaku mahasiswa, ada kurikulum, ada RPS, ada sarana prasarana dan sebagainya. Itu nanti dilakukan proses transformasi di tengah. Tujuannya adik-adik nanti, ya, untuk bekerja. Ada lagi yang punya pendapat? Ya, yang punya pendapat. Ya, nanti adik-adiknya outputnya mau jadi apa ya ke depan ya? Pak, kan ada input, ada proses, output. Emang saya mau diapain nanti gitu ya? Adik-adik akan diproses nanti ke depannya. Itu akan memiliki 4 kompetensi, ya. Jadi adik-adik harapannya ke depan akan mahir di 4 kompetensi. Yang pertama adalah komputer, MS Office. Yang kedua adalah bahasa Inggris. Yang ketiga nanti, ya, yang ketiga dan keempat nanti berdasarkan prodi masing-masing. Jadi adik-adik diharapkannya nanti memiliki 4 kompetensi. Ya, 2 kompetensi prodi ditambah 2 kompetensi yaitu bahasa Inggris dan MS Office. Ya, nah itu nanti harapannya ke depan. Ya, nah makanya nanti harapannya adik-adik di akhir periode itu yaitu tadi terampil, mahir, meningkat kemampuannya, baik itu MS Office, bahasa Inggris dan 2, ya, keterampilan dari prodinya masing-masing. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Sampai jam berapa ya? Takut kelewat waktunya, ini udah berapa? Oke, oh masih panjang. Ya, mangga. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ternyata baru sadar ya bahwa adik-adik itu adalah bahan baku. Ya, adik-adik lulus SMA akan diproses di kampus 2 tahun. Ya, karena Politeknik LP3I memiliki pola pengajaran pendidikannya 2+1. 2 tahun di kampus, 1 tahun di dunia usaha dan industri. Dulu disebutnya Dudi, sekarang disebutnya adalah IDUKA. Ya, dunia usaha dan dunia industri, kalau sekarang disebutnya IDUKA. Ya, industri, dunia usaha dan dunia kerja. Ya. Oke. Jadi paham ya? Oke. Bapak mau nanya dulu nih. Ya. Di sini ada prodi administrasi bisnis kah? Ada. Oke, angkat kaki coba. Angkat tangan, ya. Oke, ada. Lalu lagi manajemen informatika, ada. Ada. Lalu lagi akuntansi ada? Ada. Hubungan masyarakat ada? Ada. Bisnis digital ada? Nah, nanti adik-adik ke depan akan memiliki tadi kompetensi. Ya, jadi adik-adik masuk ke perguruan tinggi, masuk Politeknik LP3I harus bertransformasi. Oke, jelas ya? Oke, mangga. Tolong dilanjut. Nah, ini adik-adik nih. Adik-adik nih Permendikbud nomor 3 tuh ringkasannya di sini nih. Ya, yang Bapak pegang ini di sini. Jadi ada di yang paling atas yang disebutnya SNDikti, tulisannya Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ringkasan dari buku ini ada 3 standar nasional. Yang pertama adalah standar nasional pendidikan. Ada 8 standar. Kedua, itu ada standar nasional penelitian. Isinya pun ada 8 standar.
Yang ketiga, ada standar PKM, di sana tulisannya pengabdian kepada masyarakat, isinya pun ada 3. Ya. Di sini ada 3 standar: standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Masing-masing ada 8 standar. Jadi 8 kali 3 ada 24 standar. Ya, nah itu yang paling atas tuh. Ya, perguruan tinggi wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, ini wajib dilaksanakan. Ya, gitu. Lalu selain yang ada di sini 24, 8 kali 3, perguruan tinggi wajib juga memunculkan standar melampaui. Standar melampaui yang tulisannya di bawah tuh ada tulisan standar dikti. Ya, standar dikti, standar pendidikan tinggi yang dibuat oleh perguruan tinggi. Ada 2 poin, akademik dan non akademik. Gitu. Ya. Oke, nah ini ringkasan ya. Ringkasan dari ini sesimpel itu ya, jadinya 1 slide saja. Tapi penjelasannya kalau di dalam sini panjang tentunya, tidak sesimpel seperti itu. Ya. Standar nasional pendidikan ada 8, standar nasional penelitian ada 8, standar PKM pengabdian kepada masyarakat ada 8. Lalu kalau standar dikti ya boleh 1, 2, 3, 4 itu terserah dari perguruan tinggi masing-masing. Minimum harus ada 1. Ya. Nah, itu baru disebut bagus. Kalau perguruan tinggi membuat standar, baru hanya ada yang SN Dikti saja, yang Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang 24 itu disebutnya standar minimal. Kalau adik-adik kuliah nanti dapatnya nilainya sama dengan nilai minimal. Ya. Jadi kalau hanya melaksanakan 24 nilainya C. Kalau nanti ada ditambah standar dikti yang di bawahnya boleh 1, 2 atau 3, itu nilainya lebih dari C. Bisa jadi B, bisa jadi A, gitu. Ya. Mangga, ada yang mau ditanyakan sampai di sini yang kurang jelas? Silahkan. Ya, santai aja ya. Oke. Mangga, lanjut. Nah, ini dia nih ya, pemangku kepentingan perguruan tinggi. Pihak-pihak yang berkepentingan, ada internal, ada eksternal. Kira-kira siapa ya pihak internal yang berkepentingan terhadap ini nih, penjaminan mutu di perguruan tinggi? Siapa kira-kira nih? Siapa? Ya, internal ya. Di perguruan tinggi ini disebutnya internal. Siapa pihak yang berkepentingan ya terkait dengan penjaminan mutu internal di kampus kita? Siapa kira-kira? Angkat tangan. Dosen, bagus. Ada lagi? Tangan. Ya, dosen. Ada lagi? Angkat tangan. Selain dosen siapa? Mahasiswa, bagus. Ada lagi? Manajemen, bisa. Apa lagi? Siapa lagi? Kaprodi, bisa. Oke. Coba Kang, diklik Kang, yang internalnya Kang. Halo Kang, diklik Kang, yang internalnya Kang. Nah nih, siap, tuh contoh-contohnya. Sekali lagi, sip. Nah, di sini Bapak tampilkan ada dosen, ada mahasiswa, ada tenaga kependidikan, ada juga salah satunya adalah security yang tadi disebut dengan manajemen. Ya, jadi dosen berkepentingan. Ya, mahasiswa berkepentingan dengan penjaminan mutu tidak? Kenapa berkepentingan?
Nah, mahasiswa ada kepentingan dengan penjaminan mutu ya. Apa kepentingannya? Ya, karena dia nanti akan menjadi lulusan dan akan masuk dunia kerja. Jadi kalau pendidikannya berjalan bagus, bermutu, mahasiswa akan mudah masuk dunia kerja gitu. Ya, betul nggak? Oke. Kalau dosen, apa kepentingannya? Apa kaitannya dengan penjaminan mutu? Iya, dia yang memberikan pengajaran. Memberi pengajaran yang baik, yang bagus, tujuannya tadi mahasiswa meningkat. Ya, kompetensinya, keterampilannya meningkat di akhir periode. Dia juga dosen memiliki kepentingan bagaimana nih ya mengolah mahasiswa yang notabene lulusan SMA, SMK, MA dan sederajat 2-3 tahun kemudian memiliki keterampilan supaya mudah diterima di dunia kerja gitu. Sama dengan tenaga kependidikan, sama dengan security atau manajemen yang lain. Ya, tujuannya adalah agar mahasiswa ya support kepada proses PBM agar mahasiswa kompeten di akhir perkuliahan, di akhir kuliahnya nanti. Ya, di tahun ketiga. Oke. Sekarang itu yang internal, yang eksternal. Adakah pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap penjaminan mutu? Siapa kira-kira? Wah, udah dibuka ya. Aduh, Bapak bertanya udah dibuka ya, tinggal baca kalau gitu ya. Aduh ya, ini si akangnya terlampau bersemangat pingin ngeklik ya, nggak apa-apa ya. Ya, alumni ada kaitannya tidak dengan penjaminan mutu? Apa ya kepentingan dia? Apa ya? Nah, kalau alumninya bagus, ya, jadi alumni adalah representasi dari perguruan tinggi. Kalau alumninya bagus, membuat citra perguruan tinggi menjadi bagus. Dan ujung-ujungnya adik kelasnya pun nanti ya akan direkrut lagi sama perusahaan, kan gitu ya. Oke, ini pihak eksternal ya. Lalu ada perusahaan. Ya. Apa perusahaan kepentingannya dengan penjaminan mutu? Ada gitu kepentingannya enggak? Ada enggak ya? Kalau internal yang terlibat langsung dalam proses penjaminan mutu, kalau eksternal yang tidak terlibat langsung tapi dia ada memiliki kepentingan. Ya, apakah ada kepentingannya perusahaan terhadap penjaminan mutu atau pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi? Apa dia kepentingannya ya? Hayo. Kenapa? Magang. Ada, bisa. Apalagi? Apa? Loker, bisa. Ya. Kenapa perusahaan ada kepentingan dengan penjaminan mutu? Karena dia nanti yang akan menampung lulusan. Kalau lulusannya jelek gimana? Ya, kinerja perusahaan jadi meningkat, jadi turun. Makanya dia berharap pendidikan tinggi itu bisa dilaksanakan dengan baik, dengan bagus. Ketika lulus perguruan tinggi, dia butuh tenaga kerja. Yang direkrut adalah yang berkualitas, bisa mengerek roda organisasi, meningkatkan kinerja perusahaan. Ya, kalau pemerintah sudah jelas ya, karena dia yang buat regulasi, dia mau masyarakat Indonesia tuh IPM-nya meningkat, indeks prestasi manusia, nilai jual SDM kita naik. Ya, jangan sampai, mohon maaf, ya seperti kejadian-kejadian yang lalu, orang Indonesia itu banyak dijual cuma ininya doang, tenaganya doang,
Ya, kalau ini yang dijual nilainya murah, kalau ini yang dijual nilainya mahal. Gitu. Ya, pernah dengar cerita TKW? Ya, tenaga kerja wow gitu ya. Ya, TKW itu apa sih TKW teh? Ya, sebetulnya TKI yang laki-laki juga ada, tapi yang paling banyak dikirim adalah wanita. Ya, yang dijual ke nun jauh negeri di sana adalah cuma ini doang, nyapu, nyetrika, bersih-bersih gitu kan. Makanya nilainya rendah. Kalau adik-adik perhatikan, orang-orang India pun low skill, banyak keterampilannya rendah. Tapi ketika mereka mau keluar negeri, dididiknya khusus dulu. Yang bagus-bagus banyak dikirim ke luar negeri. Makanya banyak orang-orang India di luar negeri banyak jadi supervisor, jadi manajer. Orang Indonesia mah apa adanya aja yang dikirim. Dah kita mah suka keterbukaan, Pak, katanya kepolosan apa adanya gitu kan. Ya. Jadi apa adanya, seadanya dikirim. Ya, makanya ketika dikirim ke luar negeri tidak mampu berkompetisi. Ya, karena dia hanya menggunakan ini, dan setiap manusia mah ini ada tuh. Ya, saya yakin nih, Bapak yakin ya, adik-adik yang di sini nyapu semua bisa? Ah, bisa. Ya. Ngepel bisa? Bisa. Nah, kalau hanya yang dijual itu semua pun bisa gitu. Makanya perusahaan di sini berkepentingan terhadap penjaminan mutu. Kenapa? Harapannya meningkat. Ya, kualitas ketika direkrut bisa memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Ya. Satu contoh lagi, orang tua lah kok begitu ya gambarnya ya. Ya. Karena Bapak susah cari orang tua yang kelihatan orang tua, Bapak ambil ini aja ya, bukan maksud iklan ya, bukan ya. Oke, ya. Perasaan kenal ya. Nah, itu ya. Ya. Nah, adik-adik punya orang tua ini enggak? Ada ya? Apa kaitannya orang tua adik-adik terhadap penjaminan mutu? Apakah ada kepentingannya? Coba siapa yang mau bicara? Apa kepentingan orang tua adik-adik? Siapa namanya? Berdiri Ridho. Ya, Bapak nggak minta Ridho yang menjawab, tunjuk temennya, suruh menjawab, kasih langsung. Bebas dari yang belakang sampai ke depan, tidak aja satu ya. Oh ya. Silakan. Harus berdiri, Pak. Siap, izin perkenalkan, nama saya Ceisa Ramadhani Putri dari kelompok Aramba, prodinya akuntansi. Ada, karena orang tua itu yang mensupport anaknya. Didikan orang tua itu sangat-sangat bergantung pada anaknya. Apakah orang tua mendidiknya dengan mandiri, disiplin, atau dengan lain sebagainya, itu akan membuat anaknya itu bermutu, bervalue, bagus gitu. Jadi akan mengubah si anaknya menjadi keren, biar nanti di perguruan tinggi juga dia juga bisa explore, bisa belajar dengan baik gitu. Terus kan nanti kalau misalnya anaknya udah bagus mindsetnya, value-nya udah bagus, pasti dia juga bakal keterima di perusahaan yang bagus juga gitu. Boleh sebentar. Maaf, izin ke depan ya. Maaf, Pak. Siap Bapak, izin perkenalkan diri. Nama saya Dede Yolanda dari kelompok Lalopek, prodinya akuntansi. Izin menjawab, menurut saya orang tua memang sangat berperan penting untuk menjamin mutu di perguruan tinggi.
Siap. Siap, Bapak. Menurut saya kepentingannya sama seperti jawaban Kaisa, bahwa orang tua itu selalu selalu harus memberikan support kepada anak-anaknya, terlebih jika anaknya mahasiswa, yang dimana jika orang tua support kepada mahasiswa, maka mahasiswanya juga akan bermutu di perguruan tinggi. Sudah cukup. Siap, Bapak. Dede Yolanda. Baik, Bapak. Siap, Pak. Izin, Bapak. Permisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kenalkan diri Bapak, nama saya Muhammad Abizan dari Prodi Administrasi Bisnis. Apa sih? Oh ya, Pendapat Anda tuh, orang tua memiliki kepentingan terhadap penjaminan mutu atau pelaksanaan penjaminan mutu? sangat memiliki kepentingan yang sangat-sangat bagus lah Pak. Sangat-sangat penting banget Oh, Pak sangat dari penting. anaknya Oke. gitu, buat anaknya. Seperti Apa kepentingannya kira-kira versi Anda? ngedidik Pak, dari mulai mendidik dari Ya. kecil sampai kuliah mungkin. Aha. Gimana Ya. didikan orang tuanya Ya. Pak. Gitu, Udah, Pak, mungkin. itu. Ya. Oke. Beri aplaus ya buat teman Anda. Ya. Terima kasih. Oke. Bapak tidak berharap jawabannya harus tepat ya. Ini mah belajar bicara, belajar mengeluarkan pendapat. Siapa namanya tadi? Muhammad Abizan Pak. Panggilannya? Bijan. Bizar. Alex. Coba Bizar, tolong dikasih ke cewek yang menurut Anda agak-agak good looking gitu ya, versi Anda ya. Oh ya. Aha. Ya, versi Anda ya, versi Anda. Satu orang aja jangan. Pak, menurut saya ada 5 good looking, dikasih semua jangan ya. Satu aja. Nah. Ya? Cewek. Ya? Oke. Ya, silahkan perkenalkan dulu. Singkat saja ya, karena ini durasinya berjalan ini ya. Waktunya Perkenalkan, berjalan nama saya ya. Salwa Amin Oktaviani dari Prodi Administrasi Bisnis. Menurut saya, peran orang tua sangat penting dalam pembiayaan juga Pak. Soalnya orang tua tuh ngebiayain dari kecil sampai masuk kuliah gitu. Terus Ya. juga dukungan orang tua sama kayak Cesa tadi Pak. Oke. Udah Pak, menurut saya gitu aja. Udah gitu Udah, aja? udah. Oke, terima kasih. Kasih aplaus. Ya, yang terakhir kasih ke salah seorang cowok. Ini. Boleh? Ya, yang terakhir ya. 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 Kalau merasa cowok boleh berdiri, kalau merasa cewek nggak usah ya, nggak apa-apa ya. 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 Aduh, tenang ya. Ya Pak, Siapa Assalamualaikum namanya? Silakan warahmatullahi perkenalkan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Ardiansah dari Prodi Administrasi Bisnis. Kenapa belum makan? Belum Pak. Oh belum. Ya, lagi saum enggak? Enggak juga ya. Aduh, Anda mah nggak sarapan tapi nggak saum, mendingan sarapan ya. Oke. Ya, Ya, siapa tadi namanya? Ardiansah. Ardiansah. Ya.
Ardiansah, bagaimana pendapat Ardiansah? Apakah orang tua Anda memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi? Ya, memiliki kepentingan tidak kira-kira? Lalu kepentingannya apa? Singkat saja. Nah, ya versi Anda ya. Ya, bebas versi Anda aja. Ya Pak, menurut saya penting banget. Karena yang bimbing orang tua yang membimbing orang tua, maksudnya Anda membimbing orang tua atau bagaimana ini? Ya. Ya. Coba yang jelas ya. Karena yang bimbing kita, nah gitu ya. Siapa? orang tua. Nah, Pak. iya. Lalu udah sampai di situ, ada lagi? Ya sampai situ aja Ah, Pak. iya, sama enggak tuh ya. Ya sudahlah, tepuk tangan buat teman kita ya. Ya, adik-adik, sudah pasti orang tua ada kepentingan ya terhadap penjaminan mutu atau pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi. Kenapa demikian? Karena orang tua yang membiayai kita. Tujuan orang tua membiayai adalah ada maksud tertentu dong, ya, supaya tadi anak saya masuk perguruan tinggi meningkat keterampilannya di akhir periode perkuliahan sehingga nilai jualnya meningkat. Ujung-ujungnya mudah masuk ke dunia kerja. Kalau sudah kerja dapat penghasilan, ada kepentingannya dong. Ya, jadi sangat berharap proses pendidikan di kampus kita berjalan dengan baik karena tujuannya adik-adik supaya bisa menjadi outcome, tidak hanya output. Nah, apa bedanya output sama outcome? Kalau output itu hanya luaran saja, nanti kalau outcome itu outputnya bisa berguna bagi si pengguna, ya. Oke. Lalu ada mitra strategis lainnya, panjang cerita kalau kita ngebahas ke sana ya. Nanti durasi waktu Bapak nggak keburu, kita lanjut saja. Next. Kang punten dilanjut slide-nya. Nah, ini dia nih. Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan mutu pendidikan tinggi bertujuan untuk mewujudkan perguruan tinggi yang bermutu. Tuh lihat adik-adik ya, mewujudkan perguruan tinggi yang bermutu yang dapat menghasilkan lulusan. Lulusan seperti apa? Yang mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Ya, ketika ini semua dilaksanakan dengan baik, adik-adik nanti akan menjadi luaran yang mampu mengembangkan potensinya, menghasilkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi, sehingga berguna bagi masyarakat banyak. Ya, seperti itu tuh. Makanya harus berjalan dengan baik. Ya, nanti kita lihat nih salah satu peran adik-adik supaya bisa berjalan dengan baik ini seperti apa nanti. Ya, ada peran dari salah satu unsur yaitu dari mahasiswa. Ya, tidak hanya dosen, tidak hanya sarana prasarana, tidak hanya kurikulum, justru adik-adiklah yang memainkan salah satu peranan penting dalam proses penjaminan mutu. Adik-adiklah yang menentukan bahwa adik-adik itu ke depan akan berkualitas atau tidak. Kuncinya di adik-adik. Ya. Oke. Masih dicatat atau boleh lanjut? Oke. Ya. Nah, jadi sekali lagi di sini ya, tujuannya adalah agar adik-adik tuh mampu mengembangkan potensi. Adik-adik suatu saat akan jadi lulusan ya. Insya Allah akan jadi lulusan. Ya.
menghasilkan lulusan. Oke. Ya. Oke, boleh lanjut ya. Mangga. Berikutnya lagi. Next. Selanjutnya lagi, next. Nah, ini dia nih. Ya, indikasi mutu mahasiswa. Jadi mahasiswa yang bermutu itu patuh terhadap etika, gitu ya. Lalu lagi proaktif ya dalam proses belajar mengajar, tidak pasif. Ya, aduh nggak ngerti, diam aja, nggak begitu. Tanya sama teman, tanya sama dosen, proaktif, jangan pasif. Ya, adik-adik nggak ngerti, diam aja. Emang dosen tahu adik-adik nggak paham ketika di kelas gitu kan? Silakan adik-adik ditanyakan ya apa yang kurang dipahami, yang tidak jelas, diam aja. Dosen sudah menyediakan waktu untuk adik-adik bertanya, manfaatkan itu. Jadi proaktif. Ya, prestasi akademik ya tentu dari nilai-nilai yang ditampilkan. Ya, kompetensi lulusan yang handal, kompetensi itu terdiri dari 3, attitude, knowledge, dan skill. Ya, nah ini semua salah satu indikasi bahwa mahasiswa bermutu, ya, patuh terhadap etika, proaktif, ya, prestasi ditunjukkan salah satu dari nilai atau bisa jadi non akademis. Ya, adik-adik bisa jadi punya prestasi olahraga, prestasi mungkin di seni segala macam, itu pun bisa. Ya. Namun umumnya memang yang banyak dilihat adalah prestasi dari akademis. Dan yang terakhir kompetensi itu terdiri dari 3, ya. AKS, attitude, knowledge, skill. Ya, attitude yang meningkat, wawasan yang meningkat, knowledge, skill, keterampilannya pun ikut meningkat. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan sambil berjalan ditanyakan aja ya. Ya, karena waktunya sisa 15 menit sambil menjelaskan, jadi sambil sesi tanya jawab. Ya, ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan langsung. Ya, boleh lanjut? Oke. Kang lanjut Kang, slide berikutnya. Nah, jadi mahasiswa itu tadi dia bahan baku utama nih. Ya, untuk diproses memiliki tadi kompetensi. Ya, harus meningkat attitude, knowledge, dan skill. Dia adalah salah satu yang harus dilayani di kampus, tapi dia pun harus melayani. Ya, jadi harus saling di sini. Tidak hanya minta dilayani, mahasiswa pun harus mampu melayani. Ya, pihak-pihak lain. Salah satu bentuk yang harus dilakukan adalah hadir tepat waktu di kelas. Ya, jadi proses PBM bisa berjalan on time, tepat waktu, berjalan lancar. Berikutnya lagi, ketika diberikan tugas, dikerjakan dengan baik. Kan tujuannya tugas itu untuk meningkatkan tadi. Bisa jadi knowledge, bisa jadi skill. Kalau tidak dikerjakan, bagaimana knowledge dan skillnya bisa meningkat? Ujung-ujungnya adik-adik ini nanti di akhir periode tidak kompeten, sulit masuk dunia kerja. Salah satu yang paling kecewa adalah orang tua. Ya, berikutnya lagi mematuhi etika, dan nanti adik-adik diberi kesempatan untuk memberikan umpan balik. Ada dalam bentuk kuesioner yang diisi nanti. Ketika adik-adik masuk ke si akad, nanti mengisi kuesioner umpan balik, isi sesuai dengan yang dirasakan. Kalau bagus bilang bagus, kalau jelek bilang jelek. Nah, itu salah satu bentuk feedback ke perguruan tinggi, mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Yang kurang bagus nanti kita perbaiki. Ya, nah itu nanti dilakukan dengan sepenuh hati, bukan asal mengisi, gitu. Ya, boleh lanjut? Waktunya sisa 10 menit masalahnya. Oke, Kang, dilanjut Kang. Sudah mau habis waktunya, lanjut lagi. Nah ini dia, Bapak bacakan sedikit aja ya, lanjut lagi. Nah ini peran adik-adik ya. Tuh, perannya adalah terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ya, berperan aktif dalam menciptakan atmosfer akademik. Jadi harus berjiwa akademik, rajin belajar gitu maksudnya ya.
berjiwa akademik itu. Mencapai kematangan akademik dan kebebasan berpikir, artinya belajarnya sungguh-sungguh, ilmunya bisa diperoleh. Matang dari sisi akademis. Tidak asal sekedar, asal Pak, ada target saya mah nilai yang bagus, soal nanti ngerti nggak ngerti mah gimana engke we. Artinya nilai bagus itu nanti dihasilkan dari, mohon maaf, bukan dari proses pembelajaran, tapi mungkin dari hasil contek contek. Nilai bagus tapi tidak berkualitas, nilainya tinggi tapi ketika dites perusahaan banyak tidak bisanya, ya. Lalu lagi memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, informasi langsung dari sumber, tidak asal Pak katanya cari ke sumber referensinya, ya. Oke, karena waktunya sudah mau habis ini, 1 menit 2 menit lagi katanya. Masih ada? Oke. Boleh lanjut atau masih mencatat? Oke, nah, mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Gunakan pengetahuan kita untuk menyelesaikan masalah. Lalu mengkomunikasikan pengetahuan kepada pihak lain. Nah, ini peran adik-adik semua nih. Ya. Lalu lagi dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok. Ya, secara sendiri bisa, berkelompok juga bisa. Nanti terlibat mungkin dalam penelitian dosen atau lembaga. Kalaupun tidak, nanti di akhir periode adik-adik membuat tugas akhir dalam bentuk penelitian, bisa jadi kan? Lalu lagi menjaga keamanan, keindahan, dan kebersihan lingkungan kampus. Lalu lagi melaksanakan pembimbingan akademik secara berkala. Adik-adik nanti akan mendapat dosen PA, aktif berkomunikasi, ya. Silahkan ditemui dosen pembimbingnya, jangan sungkan, jangan ragu, diskusi apapun, ya. Ada permasalahan akademis, silahkan. Oke, lanjutkan. Nah, ini dia slide-nya. Yang terakhir ya untuk materi, ikut berpartisipasi dalam mendesain, mengelola, dan mengevaluasi kurikulum. Bisa jadi beberapa adik-adik nanti diminta untuk memberikan masukan-masukan terkait kurikulum, tentunya tidak semua. Lalu lagi evaluasi diri, dinilai ini setelah belajar 1 semester, kekurangan di mana? Ya, evaluasi, perbaiki, lalu tingkatkan. Aktif dalam organisasi kemahasiswaan, melatih kemampuan berorganisasi dan berkomunikasi. Lanjut. Ya, sudah habis materinya. Lanjut kan? Nah, ini dia nih, ada today quotes ya. Dari Hamka. Ya, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Ya. Lalu lagi, kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Kita manusia, jangan harus sama dengan mereka tuh. Kalau kita hidup sekedar hidup, kalau kita kerja hanya sekedar bekerja, kita tidak jauh dari 2 makhluk itu yang disebutkan. Kita mah lebih tinggi, harus lebih dari itu ya. Oke, satu lagi Kang. Tuh, jangan malas saat belajar, jangan mengeluh ketika bekerja. Ingatlah keberhasilan bukan milik mereka yang malas dan yang suka mengeluh. Kalau adik-adik mau sukses, jangan banyak malas, jangan banyak Setuju nggak? Setuju nggak? Nggak kedengeran? Setuju nggak? Oke, tepuk tangan dulu buat adik-adiknya. Oke, adik-adik, materi dari Bapak dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa menginspirasi adik-adik, bisa mengambil yang baiknya. Ya, jadi Bapak berharap adik-adik dari hari ke hari progres, meningkat sampai nanti di akhir periode perkuliahan nilai jual adik-adik meningkat, adik-adik memiliki ilmu yang memadai, ya, mudah masuk ke dunia kerja. Ya. Mangga, ada yang mau didiskusikankah? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, bebas, tuh materinya sudah disampaikan. Jadi jelas ya, sekarang mah orang tua memiliki kepentingan ya terhadap kualitas pendidikan. Orang tua yang membiayai, ya, rugi dong nanti katanya kan. Anak saya sudah dikuliahkan, ujung-ujungnya keterampilannya tidak meningkat, knowledge-nya tidak meningkat, attitude-nya tidak meningkat, ujung-ujungnya sulit diterima oleh perusahaan. Yang ngapain harus dikuliahkan, gitu kan persepsinya ya. Oke, mangga.
Ya, silahkan dari PSDKU dari mana? Tasik, Cirebon, ya, Langsa, Padang. Ya, Izin Pak. mangga silahkan. Ya, dari Bandung katanya nih ada yang mau bertanya, silahkan. Dari Tasik Pak, ini ada. Oh iya, mangga. Dari Tasik dulu ya, sebentar ya. Mangga silahkan. Cek. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani dari kelompok ADAOPS Prodi Administrasi Bisnis Politeknik FP3I Tasikmalaya. Izin bertanya Bapak, berbicara tentang mutu dan standar pendidikan di Indonesia, seringkali kita mendengar kata-kata berbicara tentang standar dan pendidikan Indonesia, seringkali kita mendengar bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya pasti akan jadi ibu rumah tangga dan bekerja di dapur. Tetapi sering ada bahwa anak yang terlalu yang cerdas. Jika perempuan itu tidak boleh sekolah tinggi-tinggi karena yang diturunkan oleh ibu itu adalah kecerdasan. Apabila kecerdasan yang kita punya itu diwariskan ke generasi, maka dalam segi pendidikan bibit tumbuh. Nah, yang pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak menyikapi atau sudut pandang Bapak terhadap tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ya, jadi memang di masyarakat masih ada sudut pandang bahwa katanya pendidikan tinggi itu tidak berlaku untuk wanita. Wanita itu nggak usah lah katanya kuliah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya nanti ke dapur gitu ya. Ya, jadi memang itu sudut pandang yang masih jadul ya, yang jadul. Zaman sekarang kan kita udah emansipasi ya, baik laki-laki atau perempuan sama lah ya, memiliki hak yang sama. Jadi tidak ada lagi istilah bahwa laki-laki yang harus berpendidikan tinggi, tidak. Jadi zaman sekarang ya, hal ini berlaku untuk semua gender kecuali gender yang tengah ya. Ya, yang jelas nih ya, gendernya laki-laki atau perempuan. Yang tengah-tengah Bapak belum tahu itu aturan mainnya. Jadi bagi Bapak ya, baik laki-laki atau perempuan itu memiliki hak yang sama. Bahkan tadi disampaikan ya, sangat setuju sekali bahwa pendidikan pertama itu adalah di rumah tangga. Yang mendidik yang utama itu adalah ibu. Ya, kalau ibu mohon maaf pendidikannya rendah, wawasannya rendah, bagaimana bisa mendidik anak dengan bagus? Ya, pendidikan utama yang pertama itu justru adalah di rumah tangga, yaitu ibu terhadap anak. Bapak akan banyak keluar bekerja mencari nafkah, ibu yang mungkin akan lebih sering di rumah. Ya. Bukan berarti ibu akan di rumah terus. Ibu boleh berwirausaha tidak? Boleh. Boleh bekerja tidak? Boleh. Ya, bukan berarti tidak boleh. Ya, jadi zaman sekarang semuanya laki-laki dan perempuan diharapkan memiliki pendidikan yang tinggi. Ya, tadi juga sudah disampaikan, memang di beberapa literatur yang Bapak baca, kecerdasan anak itu turunnya dari ibu, kecerdasan ya. Ya, kecerdasan kaitannya dengan IQ. Tapi nanti dalam proses pembelajaran IQ itu support terhadap pembelajaran. Tapi kalau kita tidak belajar, tidak menjadi pintar. Ya, pintar dengan cerdas satu hal yang hampir mirip. Cerdas tuh bawaan, pintar tuh hasil belajar. Adik-adik punya IQ 130, cerdas tapi belum tentu pintar. Ya. Tempo hari Bapak sempat ketemu dengan seorang anak
ada anak SMP kelas 3 ya, itu di tes IQ-nya di sekolahnya itu memang tinggi 130. Jadi ketika guru mengajar di kelas itu dia kayak kelihatan kayak cuek, tapi semua tuh masuk di sini. Nah, jadi keuntungan yang punya kecerdasan mudah menangkap. Tapi kalau kecerdasan itu tidak digunakan untuk belajar, tidak menjadi pintar. Ya, itu mah anugerah, bonus. Ya, bagi adik-adik yang memiliki kecerdasan bagus, turunan dari orang tua khususnya dari ibu, manfaatkan. Ya, nah itu mungkin ya yang bisa Bapak sampaikan. Jadi intinya ya, tidak ada cerita wanita itu tidak boleh belajar tinggi-tinggi. Semuanya bagi Bapak mah keharusan. Ya, oke, Mangga. Ada lagi? Yang di Bandung dulu, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Mandito dari Prodi Bisnis Digital. Pertanyaan saya simpel sih Pak, bagaimana cara perguruan tinggi mengubah mindset kita dan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik? Secara kasarnya mah, apa perbedaan dari orang yang kuliah dan yang nggak kuliah gitu Pak? Oke, bagus, terima kasih. Apa bedanya orang yang kuliah dan tidak kuliah? Jadi perkuliahan itu adik-adik adalah suatu proses transfer ilmu. Transfer ilmu dari dosen ya kepada mahasiswa. Itu ditunjang oleh banyak faktor, salah satunya mahasiswa. Mahasiswanya mau tidak menerima, menyerap. Kalau datang ke kampus terpaksa, apalagi ketika kuliah dipaksa orang tua, itu repot. Kenapa? Keinginannya tidak ada. Yang bagus itu semua pihak adalah kondusif. Dosen menyiapkan materi dengan bagus, ya, melakukan penelitian pengabdian masyarakat dengan bagus, knowledge-nya di-upgrade, sehingga nanti bisa ditransfer ya ilmu-ilmu baru kepada mahasiswa, dan mahasiswa pun welcome menerima. Nah, jadi di sini ada simbiosis mutualisme, dua-duanya berkaitan. Ya, dosen ngajar bagus, mahasiswanya malah tidur, nggak bisa. Ya, dosennya mencermati gitu ya dengan seksama, yang dijelaskan oleh dosennya nggak jelas, nggak bisa. Ya, dan itu yang Bapak alami waktu kuliah dulu. Ya, dosen Bapak ada, mohon maaf ini menjadi cerita ya, curhat sedikit nih. Ya, dosen Bapak itu ada yang mengajar kayak bergumam. Ya, begitu ya. Nah, jadi mohon maaf, tidak semua dosen bagus, tidak semua mahasiswa bagus. Ya, semuanya harus saling introspeksi ya untuk menjadi lebih bagus, lebih baik lagi. Jadi ada keterkaitan semuanya. Nanti dalam pembelajaran ada kurikulum ya yang support, kehadiran, tugas segala macam. Nah, itu adalah tujuannya untuk meningkatkan tadi kompetensi dari mahasiswa. Ya. Nah, jadi memang ketika masuk perguruan tinggi, mahasiswa sendiri sudah mengubah mindset. Tidak lagi belajar kayak level SMA, SMK, ya waktu itu yang dicekoki terus. Nanti di sini harus aktif melakukan pembelajaran secara mandiri juga. Ya, jadi tidak hanya dari dosen yang dipelajari, tapi aktif mencari ilmu dari berbagai macam. Apalagi sekarang dunia di dalam genggaman. Ya, tinggal Anda klik banyak. Apalagi sudah ada ChatGPT dan kawan-kawan kan. Ya, sudah dengan mudah mencari ilmu. Ya, adik-adik, ini Bapak sudah 2-3 kali diingatkan oleh panitia, ya waktunya sudah habis gitu ya. Padahal Bapak pengen perpanjang 1 jam tadinya ya. Gitu. Ya, cuma karena ini sudah diancam oleh panitia katanya gitu ya. Ini mau ya, sudah diancam harus segera diakhiri gitu ya. Jadi dengan terpaksa mungkin kita akhiri ya. Demikian mungkin ya yang Bapak bisa sampaikan kepada seluruh mahasiswa, baik di Tasik, di Cirebon, di Langsa, di Padang, Pekanbaru, dan di Bandung. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.